Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita meneruskan kaji kita bersama. Malam ini kita akan membahas dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya, yaitu al-amnu min makrillahi, merasa aman dari makar tipu daya Allah. Laqad hadzarana rabbuna, sungguh Allah telah memberi peringatan kepada kita, min hadhihi sifah az-zamimah, dari sifat yang buruk. Sifat yang buruk ini apa? Al-amnu min makrillah, merasa aman dengan makar Allah, dengan tipu daya Allah. Apa maknanya ini? Nanti kita akan jelaskan makna dari al-amnu min makrillah, merasa aman dari tipu daya Allah, dan ini termasuk dosa besar. Fawajaba al-hadru min dzalika, oleh karena itulah mesti kita mewaspadai, hati-hati. Wal khaufu min makrillah, merasa takut kita dengan makarnya Allah, tipu dayanya Allah. Wa ghadabihi wa batshihi wa iqabihi, merasa takut kita dengan ancaman, dengan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, itu termasuk dosa besar yang akan merusak kesempurnaan tauhid, dan ada ancaman yang keras bagi orang yang merasa aman dengan sifat buruk ini, yaitu al-amnu min makrillah, karena akan memiliki dampak yang hebat, yaitu seseorang akan terus menerus dalam kesesatan dan maksiatnya. Dia akan terus menerus bermaksiat karena merasa aman dengan tipu daya Allah, merasa aman-aman aja dengan maksiat, enggak merasa takut dengan azab Allah yang suatu saat bisa datang tiba-tiba. Ini bahaya, bisa merusak tauhid, dan dia akan terus menerus dalam maksiat kepada Allah karena merasa aman dengan tipu daya makarnya Allah. Atau terlalu berbangga dengan amalnya, terlalu bangga dia dengan amalnya sehingga ia lupa kepada Allah dan tidak bersandar kepadanya. Akibatnya ia merasa sombong dan tidak tunduk kepada Allah dan tidak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah, wal amnu min makrillahi ta'ala tariqun yuaddi ila jahannama wa bi'sal masir. Merasa aman dari tipu daya Allah menjadi sabab, tariqun yuaddi ila jahannam, menjadi sabab dimasukkannya ke dalam neraka jahannam, wal iyazubillah. Wa bi'sal masir, menjadi sabab dimasukkan kepada seburuk-buruknya tempat, yaitu neraka jahanam.
Wa idza aminal insanu min makrillahi ta'ala wa lam yuraqibhu fi aqwalihi wa af'alihi fayusa alaihi minal khasarah al-ajilah wal ajilah. Apabila manusia merasa aman dari tipu daya Allah, tidak merasa di hatinya itu ada muraqabah, merasa dilihat, ditatap, diperhatikan, diawasi oleh Allah setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik. Enggak merasa di hatinya itu ada muraqabah, baik dalam ucapannya, perbuatannya. Fayusa alaihi minal khasarah al-ajilah wal ajilah, maka dikhawatirkan dia mendapatkan kerugian al-khasarah al-ajilah wal ajilah, kerugian cepat atau lambat. Kama qala ta'ala, afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Qala As-Sa'di, telah berkata As-Sa'di, hadhil ayah al-karimah fiha minat takhwif al-baligh. Ayat ini, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun, terdapat at-takhwif al-baligh. At-takhwif al-baligh, memberi rasa takut yang sangat dalam. Ala annal abda la yanbaghi ayyakuna aminan ala ma ma'ahu minal iman, agar seorang hamba itu sebaiknya jangan merasa aman, jangan merasa tenang dengan iman yang ada di dirinya. Balla yazalu khaifan wajilan ayyabtaliya bi baliyatin taslubu ma'ahu minal iman. Hendaklah dia terus merasa apa? Khaifan, merasa takut, disertai dengan iman yang ia miliki. Hendaklah dia di hatinya itu ada rasa takut, takut terhadap musibah yang bisa mencopot iman yang dia miliki itu. Wa alla yazala da'iyan biqauli, hendaklah dia selalu mohon kepada Allah. Apa yang ia mohon? Agar hatinya tetap dalam iman. Karena ada orang di pagi hari iman, tapi di sore hari sudah tidak beriman. Ada orang di sore hari beriman, pagi hari sudah tidak punya iman. Maka bersama dengan iman yang kita miliki, kita terus merasa khawatir, dan kita terus merasa bahwa hati ini ada yang menggerakkan. Maka kita terus berdoa kepada Allah agar terus ditetapkan, dikuatkan iman. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina itu artinya dullana wa arsyidna wa thabitna. Ya Allah, tunjukkan kami. Kemudian setelah tunjukkan kami, teguhkan, kokohkan. Ihdinas siratal mustaqim, dalam jalan yang lurus, jalan iman, jalan Islam, jalan taat. Itu satu bentuk penyandaran kita, doa kita kepada Allah agar terus dikuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Kalau sendiri, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Wahai zat muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati, tsabbit qulubana, teguhkan hati kami ya Allah, ala dinika, atas agamamu, wa ta'atika, dan atas taat kepadamu. Itu doa yang kita ucapkan kepada Allah. Jamaah rahimakumullah,
Maknal amni min makrillah, makna merasa aman dari tipu daya Allah yang menjadi satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Al-amnu min makrillahi yatahaqqaqu bil istirsali fil ma'asi ma'al ittikal ala rahmah. Al-amnu min makrillah itu dia terus menerus melakukan maksiat dan dia enggak merasa takut terhadap azab Allah. Di samping dia merasa jangan-jangan nanti ada rahmat Allah. Ini namanya al-amnu min makrillah, merasa aman dengan tipu daya Allah. Dia terus menerus berbuat maksiat dengan harapan dia mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tertipu dia, merasa aman dengan tipu daya Allah. Idza ra'aitallaha, Nabi bersabda, jika engkau melihat Allah, yu'til abda, memberi hamba, ma yuhibbu, apa yang ia senang dia dapatkan. Dia dapatkan dunia, dia dapatkan kekayaan. Wa huwa muqimun ala maksiyatihi, sementara dia terus menerus dalam maksiat. Ada orang yang maksiat terus menerus, tapi dari segi dunia dia dapat kekayaan. Jangan dulu merasa dia selamat dari makarnya Allah. Jika engkau melihat orang seperti itu diberikan keluasan-keluasan dunia sementara dia terus menerus dalam maksiat, apa kata Nabi? Fa inna madzalika minhu istidraj. Itulah yang disebut dengan istidraj. Apa namanya? Istidraj. Istidraj itu tanpa ia sadari dia terus menerus dalam maksiat, terus menerus maksiat, dia berkubang dengan maksiat, maka tiba-tiba datang azab Allah kepada dia, maka dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Jamaah rahimakumullah, madaru al-amni min makrillah, bahaya merasa aman dengan tipu daya Allah. Satu, al-amnu yaj'alul mu'mina ghafilan an ta'atillah wa ridwanih. Pertama, bahaya merasa aman dengan tipu daya Allah menjadikan orang merasa lalai dari taat kepada Allah. Dia terus menerus dalam maksiat dan lalai dari taat kepada Allah karena merasa aman, tidak merasa takut dengan azab Allah. Ini yang pertama, dia akan lalai dari taat kepada Allah. Yang kedua, al-amru min makrillah sababun lidukhuli annar, merasa aman dengan tipu daya Allah menjadi sabab masuknya neraka jahanam, karena dia merasa tenang-tenang saja, dia berlaku maksiat merasa tidak takut terhadap azab Allah, maka menjadi sebab dimasukkannya ke dalam api neraka. Yang ketiga, la ya'manu min makrillah illal qaumul khasirun, tidak merasa aman dari tipu daya Allah kecuali al qaumul khasirun, yaitu kaum yang merugi. Mereka akan merugi cepat atau lambat. Orang yang di dalam hatinya ada sifat al-amnu min makrillah, merasa aman dengan tipu daya Allah. Dan yang keempat, annahu kabiratun min kabairiz dzunub, merasa aman dengan tipu daya Allah itu termasuk kabirah, al-kabirah, termasuk dosa besar, min kabair, minal kabair, dari dosa-dosa besar yang lainnya. Seorang mukmin hendaklah
melihat dosa itu, kalau dia berbuat maksiat, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, seakan-akan dia duduk di sampingnya itu ada gunung. Ya khafu ayyaqa alaihi, dia takut kalau suatu saat gunung itu akan runtuh, akan menimpa dia. Itulah orang mukmin yang baik. Dia melihat dosa itu, kalau dia berbuat dosa, dia merasa seakan-akan dia duduk di samping gunung yang bisa suatu saat bisa saja terjadi gunung itu hancur, akan mengenai dia, sehingga dia takut untuk berbuat maksiat. Tapi sebaliknya, wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi. Orang yang memang fajir, orang yang sudah durhaka, ya, merasa enteng saja dengan maksiat. Orang yang fajir yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi, dia melihat dosa itu seperti zubab, seperti lalat. Marra ala anfihi, lalat itu lewat di hidungnya, ataupun kalau lalat itu menempel di hidungnya, dia tepis, kemudian terbang itu lalat. Dia menganggap maksiat itu terlalu, dia merasa enteng. Innal quluba baina isba'aini min asabi rahman, hati itu antara dua telunjuk dari telunjuknya Allah yang Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha, dia akan membalikkannya apa yang ia kehendaki. Syekh bin Baz, ini saya kutip ya, yang sudah diterjemahkan untuk memberikan pengertian tentang makna makar, merasa aman dengan makar Allah. Saya bacakan, merasa aman dari makar Allah bentuknya seorang hatinya tenang-tenang saja dan tidak takut kepada hukuman Allah. Bahkan saat ia bermaksiat dan berbuat buruk, merasa aman dari hukuman Allah dengan cuek dan tidak takut hukuman Allah. Itu dia berbuat maksiat, dia enggak merasa takut terhadap hukuman Allah, sehingga dia cuek terus menerus dalam maksiat. Ada 4 bentuk makar, merasa aman dari makar kepada Allah. Pertama, tenang-tenang saja dalam menjalani hidup dan tidak takut terhadap hukuman Allah. Jika tidak mau sholat, maka ringan ia tinggalkan. Dia sholat nih, nggak mau sholat, merasa enteng aja tuh. Itu sudah termasuk al-amnu min makrillah. Jika mau maksiat, gampang ia jalankan tanpa beban. Nah, ini. Yang kedua, tertipu, merasa dirinya orang yang akidahnya kuat, ibadahnya benar dan manhajnya lurus, sehingga ia merasa semua ibadahnya diterima dan dosa-dosanya terampuni, sehingga saat ia bermaksiat tak terlalu mengganggu keimanannya. Dia merasa dia punya iman, dia merasa dia punya amal ibadah. Yang ketiga, menggampangkan Allah Subhanahu wa taala, ia bermaksiat dengan niatan untuk taubat. Nah, ini parah nih. Dia menggampangkan maksiat. Nanti juga habis itu dia apa? Dia bertaubat. Nah, ini. Jangan-jangan begitu dia maksiat, Allah kasih azab, Allah angkat, Allah cabut ruhnya itu, dia mati dalam kemaksiatan. Nanti aja juga bisa taubat. Nah, ini bahaya ini. Termasuk ciri al-amnu min makrillah, ya, menggampangkan Allah Subhanahu wa taala. Salah menerapkan Allah itu maha taubat, Allah itu maha penerima ampun. Dia maksiat nih, ntar juga habis itu dia bertaubat.
Bukan begitu. Ya, ini termasuk al-amnu min makrillah, menggampangkan Allah. Dia tidak bisa menempatkan Allah itu sebagai maha penerima taubat, Allah sebagai maha pengampun. Keempat, tadi yang sudah kita jelaskan, istidraj. Apa? Istidraj. Seseorang mendapatkan dunia yang melimpah dengan maksiat kepada Allah dan jauh dari ajaran agamanya. Ia merasa sebagai orang yang baik dan berada di atas kebenaran. Dengan banyaknya dunia tersebut, padahal istidraj itu apa kalau kita bilang diambulin, ya, dia maksiat, sementara diberi kekayaan, akhirnya dia terus menerus maksiat sehingga dia berkubang dalam maksiat, dan tanpa ia sadari dia sudah bergelimang dengan dosa. Tiba-tiba azab Allah datang kepada dia, maka azab yang dia diterima. Oleh karena itu mudah-mudahan harta yang Allah berikan kepada kita, ya, mudah-mudahan bukan istidraj. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan harta yang kita miliki itu menjadi jalan menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang kami hormati, sa'altu, kata Aisyah ini, Aisyah radhiyallahu anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, bertanya kepada Rasul tentang ayat ini. Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah ini orang-orang yang minum khamar dan mereka yang mencuri? Qala la ya bintas Sadiq. Bukan itu maksudnya. Walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yaqbala minhum. Masyaallah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa salat, orang yang senantiasa puasa, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berbuat baik, tapi mereka merasa takut jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi tumbuh dalam hati ini ada sikap namanya khauf. Ada rasa terus merasa takut jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Sehingga apa? Al-mu'min ya'malu bitta'at wa huwa musfiqun wajilun khaif. Sehingga dia berbuat baik, tapi dia juga tumbuh dalam hatinya ada rasa takut. Jangan-jangan enggak diterima nih amal ibadahnya, mungkin ada riyanya atau yang lainnya, ada rasa khauf, sehingga dia tidak terjebak apa yang disebut dengan al-amnu min makrillah, merasa aman dengan tipu daya Allah, merasa amal ibadahnya banyak. Orang yang baik, dia berbuat amal baik tapi dirinya juga tumbuh rasa khauf namanya. Jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima, tapi juga harus dia kombinasikan dengan raja. Ada sikap harap, mudah-mudahan Allah terima. Inilah yang disebut dengan bainal khaufi war raja. Jadi kalau hanya khauf saja enggak bagus, kalau roja juga enggak bagus. Hanya harap saja kepada Allah, nanti orang bergelimang dengan dosa maksiat saja. Maka harus dikombinasikan bainal khaufi war raja, antara harap dan cemas. Jangan-jangan amal ibadah tidak diterima oleh Allah, sehingga dia terus mengevaluasi. Dia jauhkan riya, dia jauhkan yang lain, dan dia berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Itulah yang disebut bainal khaufi war raja, antara harap dan cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa besar al-amnu min makrillah kita bisa menjauhkan ini, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah rahmati kita, dan mudah-mudahan
Terus kita berdoa, Allah istiqomahkan, Allah teguhkan, Allah kuatkan, Allah kokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.